Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fridji Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 24 Agustus 2021, kita merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Kita diingatkan bahwa kita butuh sesama untuk mengikuti dan mengenal Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami butuh sesama untuk mengikuti dan mengenal Engkau dalam hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai saksi-Mu yang setia, yang bisa menarik sesama kepadamu. Dan juga kami mohon, bukalah mata hati kami untuk melihat Engkau dalam diri sesama, agar kami semakin dekat padamu dan mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dan dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita butuh sesama untuk bertemu dan mengenal Tuhan dalam hidup. Tahukah kita bagaimana proses sampai kita menjadi anggota tubuh Kristus dan mengenalnya secara pribadi? Pasti setiap kita punya ceritanya. Saya menjadi anggota tubuh Kristus sejati tanggal 9 Oktober 1960. Sewaktu masih bayi, saya dibawa oleh orang tua saya ke gereja dan meminta pastor untuk mempermandikan saya. Yang pasti bahwa pada saat saya dibaptis, saya tidak tahu apa-apa. Pada waktu itu orang tua saya lah yang bertanggung jawab akan pertumbuhan iman saya akan Tuhan. Setiap hari Minggu orang tua membawa saya ke gereja. Sewaktu saya mulai belajar berbicara, orang tua mengajar saya untuk membuat tanda salib dan pelan-pelan mengajar saya berdoa. Seperti doa Bapa Kami dan Salam Maria. Orang tua mengingatkan saya supaya berdoa sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah tidur. Selanjutnya, kesadaran bertumbuh dan saya mengambil inisiatif untuk ke gereja pada hari Minggu dan ikut doa Rosario di bulan Maria dan Oktober. Setiap kali bertemu pastor, saya selalu merasa tertarik untuk menjadi pastor. Kesaksian hidup mereka selalu menyentuh hati saya.
Sewaktu guru kelas bertanya dalam kelas, siapa yang mau menjadi imam kalau sudah besar? Dengan cepat saya mengangkat tangan. Sewaktu duduk di kelas 2 SMA seminari, saya bingung memilih kongregasi apa yang harus saya pilih. Entah Ordo Fransiskan atau OFM atau Serikat Sabda Allah atau SVD. Pendiri kedua kongregasi ini sudah menjadi inspirasi hidup saya. Saya sudah berkomunikasi dengan seorang diakon SVD, beberapa imam, maka saya memilih Serikat Sabda Allah. Walaupun saya sudah masuk SVD, tetapi kesaksian hidup Santo Fransiskus Assisi tetap menjadi bagian dari spiritualitas hidup saya. Dengan ini, saya boleh katakan bahwa panggilan saya untuk masuk menjadi anggota tubuh Kristus dan mengenal Dia secara pribadi adalah berkat jasa dan kesaksian hidup orang lain. Orang tuaku membawa saya ke gereja dan meminta pastor mempermandikan saya sehingga saya menjadi anggota gereja yang sah. Kesaksian hidup para biarawan sudah menjiwai semangat hidup saya untuk menjadi imam. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus atau nama lainnya Nathanael. Ia adalah Rasul Kristus. Bartolomeus awalnya tidak mengenali Yesus Kristus. Filipuslah yang mengajak dia untuk bertemu Yesus Kristus. Filipus berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Mendengar perkataan Filipus, Bartolomeus langsung bereaksi. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kemudian Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Selanjutnya Bartolomeus bertemu Yesus dan matanya terbuka. Dari ketidaktahuan menjadi tahu. Kemudian memberi hidup untuk Kristus sampai titik akhir hidupnya. Bartolomeus bertemu Yesus berkat bantuan Filipus. Tanpa Filipus, mungkin Bartolomeus tidak tahu siapakah Yesus Kristus. Kini Bartolomeus sudah menjadi saksi Kristus untuk sesama. Banyak orang yang menggunakan namanya dan menjadikan dia sebagai santu pelindung. Sungguh peran dan kesaksian sesama akan Kristus sangat penting untuk hidup kita. Bagaimana dengan kita? Siapakah yang membawa kita kepada Kristus? Sesudah mengenal Kristus, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang setia, yang membuat orang lain tertarik untuk mengikuti Kristus? Kita berdoa semoga Tuhan jadikan kita sebagai saksi-saksinya yang setia, yang bisa menarik sesama kepada Kristus, dan juga memohon padanya untuk selalu membuka mata hati kita, untuk melihat Dia dalam diri sesama kita, agar kita semakin dekat padanya, dan mengenalnya secara pribadi. Kita memohon Bunda Maria dan Santo Bartolomeus, Rasul, untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.